juga di catatan di kelompok 40 itu bahwasanya referensi lebih baik dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Cara menampilkan personal komunikasi gimana? Kalau keterbaruan tidak dapat, namun keaslian pemikiran Anda itu ada, bahwasanya kelor daerah Anda melimpah, kemudian belum dimanfaatkan, kemudian ingin dimodifikasi dengan inovasi rasa dan juga packaging, bisa ditampilkan untuk bentuk inovasinya. Jadi kalau satu halaman memang ditampilkan, itu akan jadi satu halaman full. Ya, jangan sampai setengah halaman. Saya kira kurang nanti kalau setengah halaman. Terus seperti saran saya yang tadi, walaupun dalam bentuk es krim, tadi kan ada untuk antioksidan, anti kanker. Itu coba Anda arahkan ke permasalahan yang lagi in sekarang, yaitu COVID itu. Jadi di bawahnya bisa ditampilkan jajanan es krim mochi ini atau teh moringa ini dapat menjadi salah satu alternatif minuman untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga mencegah tubuh terpapar virus corona misalkan gitu ya. Jadi bisa itu didekat-dekatkan dengan alasan keterdekatan ini bahwa dia meningkatkan imunitas tubuh. Kalau teh moringa ini kan juga sama, imunitas tubuh ditingkatkan karena kandungan senyawa bioaktifnya itu seperti ini. Jadi golongan flavonoid dan beta karoten, vitamin C. Ya, Ibu titip itu ya. Jadi bisa tambahkan inovasinya, kemudian manfaatnya jika untuk kesehatan. Untuk kesehatan itu tonjolkan kemampuannya dalam meningkatkan imunitas tubuh. Jadi mencegah dari virus corona. Jadi memang banyak penelitian sekarang yang dilakukan itu adalah sebenarnya bukan untuk mengatasi virus coronanya. Jadi virus coronanya bukan sebagai obatnya ya, kalau sudah terjangkit kemudian diobati gitu enggak. Tapi adalah untuk mencegahnya itu dengan cara peningkatan imunitas tubuh itu. Jadi ini bisa juga untuk dimasukkan di situ. Bahkan ditampilkan dalam kolom judul itu juga nggak apa-apa. Alternatif teh moringa. Jadi kalau Anda alternatif produk dalam meningkatkan imunitas tubuh untuk mencegah COVID-19. Teksnya ini nanti silakan ditambahkan bahannya apa. Kalau dia dari jahe juga memang bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh karena juga mengandung minyak atsiri, antioksidan. Anda bisa tampilkan sedikit tentang jahenya nanti.
tapi di judul nanti juga disebutkan ya. Dan itu jangan sampai sudah ada di produk komersial. Jadi inovasi produk teh moringa dengan jahe dalam meningkatkan imunitas tubuh untuk mencegah COVID-19. Gak apa-apa ini. Pokoknya tonjolkan bahwasanya COVID-19 itu berhubung nih tuh. Ini. Mohon maaf Bu menyela. Ini moringa ini, teh moringa ini yang kita sasarkan itu bukan hanya penyakit seperti HIV kan juga menyerang imunitas tubuh. Jadi kita untuk penyakit yang bisa imunitas tubuh itu bukan hanya COVID saja gitu Bu sasarannya di proposal ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Ibu tampilkan yang COVID-19 karena rata-rata sekarang bahkan penelitian dari Dikti itu ya, yang didanai itu memang untuk bergerak ini dalam mencegah ataupun mengobati COVID-19. Jadi ini untuk melihat kondisi yang ada saat ini. Kalau HIV kan memang dari dulu sudah ada. Tapi kan tidak mungkin kita sebutkan semuanya di sini. Ini hanya untuk menarik perhatian reviewer bahwasanya melalui peningkatan imunitas tubuh kita bisa loh mencegah COVID-19. Jadi di sini Anda juga bisa tampilkan, tadi mau menampilkan bahwasanya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, sehingga dapat untuk mencegah ini COVID-19 dan juga penyakit lainnya yang menyerang imunitas tubuh, diantaranya HIV, Anda bisa sebutkan, kanker misalkan, itu bisa juga. Ya, di latar belakangnya bisa. Kalau untuk di judul, saya kira meningkatkan imunitas tubuh, salah satu contohnya adalah COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi. Gimana? Oke ya. Setidaknya orang akan lihat, benar tak kok bisa mencegah COVID-19 dari mana? Oh, dia baru baca, oh dapat meningkatkan imunitas tubuh karena kandungannya kayak gini. Rumusannya bisa disamakan dengan temannya yang tadi ya, yang jajanan es krim itu. Kalau rumusan masalahnya masih ditanyakan, yang ini kayaknya nggak cocok. Bisa pakai yang tadi bagaimana cara membuat atau cara mengolah daun kelor ya. Cara pengolahan daun kelor menjadi teh moringa. Bukan cara ini. Cara pengolahan daun kelor menjadi teh moringa. Manfaat, keunggulan, kelemahan terhadap masyarakat dalam meningkatkan imunitas tubuh. Oh, sekarang Anda kan jualan ya, Anda jadi nggak neliti nanti setelah konsumsi teh ini komunitas mereka gimana? Berapa persen dari mereka yang masih sering sakit-sakitan gitu? Kan Anda nggak neliti itu. Lebih baik ini tadi yang strategi, ya strategi pemasaran. Jadi karena bergerak di kewirausahaan itu yang Anda tuliskan. Jadi strategi pemasarannya. Kalau mau dimarahin harus saya. Oke, paham ya Mbak ya sampai sini ya? Paham Bu. Ya nanti dari rumusan masalah itu dijawab di tujuan, disesuaikan untuk manfaatnya.
Disesuaikan dengan tujuan juga kan Bu manfaatnya. Iya, tapi manfaat ini lebih luas. Kalau tujuan ini memang kegiatan kita itu tujuannya apa secara spesifik ke sini. Jadi menjawab rumusan masalah. Untuk manfaat ini lebih luas. Jadi dampaknya kita memang melakukan secara lokal, tapi dampaknya secara global apa? Ya memang Anda akan mengetahui cara, tetapi ini adalah tujuan Anda nanti. Manfaatnya bagi misalkan bagi jurusan, bagi masyarakat, itu apa di sini? Dampaknya. Jadi ini manfaat ini dampak bisa ke masyarakat, kemudian bisa juga ini dampak dalam pasar teh nanti bagaimana prospeknya ke depannya. Jadi luas. Kemudian ada satu lagi yaitu luaran tadi kalau nggak salah. Di sini belum, coba ditambahkan untuk luaran. Luaran. Serupa dengan temannya tadi, luarannya itu bisa ditambahkan yang artikel juga selain produknya. Jadi memang ada produk, Anda tampilkan produk teh dengan varian rasa ya. Misalkan ada yang ori, rasa apa gitu. Kemudian dengan variasi kemasan. Bentar lah ya. Bubuk, kemudian celup, dan minuman instan. Selain itu adalah ini artikel untuk diseminasikan dalam seminar gitu ya, dan dipublikasikan dalam jurnal nasional misalkan. Ini perlu ditampilkan. Jadi seperti janji, kalau Anda dapat grant ini, dapat hibah program kewirausahaan ini, nanti Anda akan bikin artikel yang akan Anda seminarkan. Nah, ini akan ada pengalaman baru Anda, seminar gitu ya. Jadi diseminasikan dan juga dipublikasikan. Nanti bisa ini cari jurnal-jurnal nasional ataupun lokal sini aja untuk mempublikasikan hasil pekerjaan Anda. Nah, ini kan jadi nilai tambah nanti. Berarti mereka siap untuk mempublikasikan hasil kerjanya. Baik, saya kira itu. Mungkin ada tambahan? Pertanyaan lagi? Adakah pertanyaan lagi? Ini masih ada waktu. Ini kok ada tinjauan pustakanya ya? Ini ada tinjauan pustaka. Padahal di ini nggak ada tinjauan pustaka. Di pedoman. Makanya tadi saya cek. Nggak ada tinjauan pustaka. Bab 2 itu gambaran umum rencana usaha.
Lihat di mana, Mbak, petunjuknya? Saya melihat di contoh yang dikasihkan lewat Google Drive itu ya, Bu. Dikasih siapa? Dikasih teman-teman sebelumnya. Teman-temannya dari mana? Paham ya, Bu? Kalau nggak salah dari grup PPMB itu, Bu. Ini nggak ada di sini. Jadi ini langsung gambaran umum. Kalau yang penelitian mungkin ada. Yang penelitian. Iya, Bu. Jadi tolong gambaran umum rencana usaha. Ini langsung metode. Padahal metode ada sendiri. Gambaran umum rencana usaha ini, jadi sumber dayanya, sumber daya alamnya, misalkan bahannya itu bagaimana, diperoleh dari mana gitu ya. Kemudian yang melaksanakan ini juga bisa ditonjolkan di sini mahasiswa, misalkan tadi Putra memiliki keahlian dalam bikin es krim gitu ya. Pada sebelumnya dia sudah pernah melakukan kegiatan kewirausahaan membuat es krim dari apa gitu. Itu bisa juga ya. Jadi ditonjolkan potensi pelaku ataupun sumber dayanya. Bisa diperoleh dari mana. Kemudian peluang pasarnya itu disebutkan. Kalau tadi yang jajanan es krim itu berarti dari sekolah-sekolah ya. Jadi bisa memasukkan di koperasi sekolah, KOPSIS, koperasi siswa, kemudian di alun-alun pada saat malam minggu misalkan Anda juga free gitu kan, minggu pagi. Pakai analisis usaha yang menyebutkan tentang berapa biaya ini untuk peralatan, investasi peralatan berapa, bahan berapa untuk bikin misalkan 100 teh. Itu berapa ya bahan, kemudian di beberapa tempat ini misalkan 70% dari produk itu ternyata selama 10 bulan misalkan baru kita dapat keuntungan murni karena misalkan investasi peralatannya sudah tertutupi. Nah, itu disampaikan di gambaran umum rencana usaha. Bedanya dengan metode pelaksanaan ini malah untuk bikinnya. Jadi terkait dengan pembuatan teh moringa, kemudian packagingnya, pemasarannya bisa didetailkan lagi, kemudian tahapan pekerjaan. Ya, tahapannya nanti ya pertama adalah pembuatan produk gitu ya, kemudian packaging, marketing. Itu ada di metode pelaksanaan. Kalau analisis usahanya itu di sini gambaran umum rencana usaha. Coba kita cek yang sudah dibikin. Ini di metode pelaksanaan. Oke, ini memang ada di bab 3 ya. Jadi terkait dengan tahapannya apa aja? Preparasi, kemudian proses produksi, sesuai prosedur. Oh, ini preparasinya. Preparasi ya berarti terkait dengan persiapan alat dan bahan. Alatnya apa aja, bahannya apa aja. Nanti baru ke ini proses produksi, cara kerjanya dipindah ke proses produksi. Ya. Atau bisa juga persiapan itu
dieliminasi langsung ke proses produksi nggak apa-apa. Tapi kalau pakai preparasi ya benar-benar persiapannya aja. Jadi persiapannya ini bisa meliputi persiapan alat bahan, kemudian yang diperlukan untuk produksi ya pembuatan, produksi dan packaging gitu ya, pengemasan. Dan juga bisa juga terkait dengan preparasi marketing. Jadi Anda melakukan membangun link dengan pihak misalkan Kopsis, kemudian Kopma ya, Koperasi Mahasiswa ataupun himpunan jurusan atau kantin ya. Kita ada kantin juga. Saya jadi kangen kantin, lama nggak ke kantin ya. Kantin dan lain-lain silakan disertakan di sini. Jadi di sini kelihatan bahwasanya Anda mempersiapkan selain dari segi produksi itu juga marketingnya itu sudah Anda siapkan dulu. Nanti kalau sudah ada barangnya, langsung Anda tinggal naruh di situ. Jadi tidak saat ini sudah punya produk, baru bingung mau tak jual di mana ya. Nah, itu yang perlu dikerjakan. Ini dicantumkan. Kakak, tolong jalan. Kemudian pengemasan. Pengemasan. Oke, menarik konsumen yang tidak mengandung pemutih. Oke, bisa. Terus ini. Tunjukkan gambar, bisa sketsa atau rancangan ini. Rancangan cover packagingnya. Tampilkan foto itu di situ dengan covernya yang bagaimana. Ini untuk kemasan. Ya. Oke. Oke ya, sampai sini. Kemudian pemasaran. Nah, ini kalau menggunakan media online ya nggak apa-apa. Kemudian, nah lebih realnya bagaimana? Media online dan offline. Media online akan dibuat di apa? Lebih realnya di media online yang Anda gunakan lewat IG gitu ya, FB, Twitter, atau WA, grup WA. Itu bisa. Atau Anda punya ini. Lewat Shopee gitu nggak bisa nggak, Bu? Oh, nggak apa-apa. Silakan. Bagus juga. Nah, itu Anda sebutkan pakai media online apa aja. Kemudian yang offline Anda sebutkan, ya misalkan tadi Kopsis. Menghubungi koperasi siswa di daerah Jember misalkan ya. Jember. Kopsisnya ini apa? Kopsis SMA. Cocok dijual di SMA itu apa berarti? Berarti minuman yang instan. Kan nanti tergantung makanya pasarnya di mana saja. Kalau di pertemuan Ibu PKK juga bisa. Waktu Anda di alun-alun juga bisa gitu ya. Itu yang offline. Oke, saya kira mungkin itu mempromosikan
memasarkan sekaligus mempromosikan hasilnya ini melalui sampel dan pendapat dari konsumen. Nah, ini kalau Anda ingin seperti ini di sini. Jadi semacam kuesioner. Bisa Anda bikin, biasanya kalau Anda sudah dapat itu, hal-hal seperti ini akan membantu Anda mendapatkan nilai lebih dalam laporan PKM Anda agar Anda bisa lolos PIMNAS. Jadi kalau memang hasil kuesioner jejak pendapat dari konsumen gitu ya, setelah dia mereka komentarnya bagaimana ngisi kuesioner, kalau kesukaannya tinggi kan nilainya akan lebih tinggi ini nanti dalam penilaian PKM untuk ke PIMNAS. Jadi bagus juga. Jadi bikin kuesioner. Jadi Anda berarti harus bikin angket itu. Bikin angket kuesioner juga selebarannya, apa ya namanya selebaran itu? Promosi ya. Bikin satu kertas gitu ya, setiap ada yang beli Anda sertakan itu sama nomor yang bisa dihubungi gitu ya, nomor WA. Berarti nanti di proposal ini juga menyantumkan kuesionernya itu, Bu? Untuk kesiapan itu bisa, tapi saya kira kalau sampai ini nggak perlu, nggak apa-apa, udah ini. Ya, yang pendapat diantaranya melalui pembuatan angket kuesioner yang disertai selebaran promosi. Selebaran ini apa yang namanya ya? Ya itulah. Ya. Oke, Bu. Oke. Dari kelompok 41 apakah ada pertanyaan lagi? Ini sudah yang terakhir. Jadwal kegiatan belum dibikin ya? Sudah, Bu, tapi kan masih pecah-pecah gitu loh, Bu. Sama lampirannya. Oke. Ya wes, nanti diperbaiki lagi sampai sini. Tapi ada pertanyaan enggak? Bu, itu untuk proses produksi yang menguji ten moringa itu ya juga dimasukkan di produksi itu juga, Bu. Menguji yang mana, Mbak? Menguji itu loh aman dipakainya, dikonsumsi, layak dikonsumsinya itu loh, Bu. Nah, itu yang kita nggak bisa melakukan ya. Jadi dalam kewirausahaan Anda ini kayaknya nggak sampai pengurusan apa namanya nomor apa itu ya yang dari Dinkes itu PIRT ya. PIRT itu kayaknya nggak sampai, tapi bisa Anda cantumkan di sini kalau memang kalau untuk dari segi kesehatan aman tidaknya itu berarti ke BPOM itu masih jauh sekali. Itu butuh uang yang banyak itu ke sana. Jadi dananya besar sekali. Biasanya ini hanya sekedar produk metode sudah umum digunakan. Jangan Anda menggunakan metode yang nggak ada dasarnya, Anda tambah-tambah, kemudian cara anunya zat-zatnya itu juga berbahaya gitu, jangan sampai. Ya, jadi memang sudah dari prosedur yang umum, prosedur baku bikin teh, kemudian dijual. Kalau Anda mau tambahkan untuk pengurusan PIRT juga bisa setelah pemasaran, kemudian ini bisa ditambahkan pengurusan PIRT ya. Kalau PIRT ini hanya sampai Dinkes, jadi Anda nanti dapat nomor ini apa ya P-nya untuk industri rumah tangga gitu ya. Jadi pengurusan nomor aja di sini. Berdasarkan kuesioner mengenai tingkat kesukaan pada teh
Temoringa tinggi, maka produk ini akan diajukan dalam pengusulan nomor PIRT gitu. PIRT Dinkes kalau nggak salah ini. Ini bisa ini. Jadi ini bisa Anda lakukan jika gitu ya. Jadi ini berlaku. Jadi daripada kita buat nomornya dulu, padahal orang nggak suka, juga rugi kan? Kita sudah mengeluarkan uang, kita sudah berusaha menghubungi Dinkes, ternyata nggak disukai, kan juga nggak prospek untuk kedepannya. Oke, itu ya. Baik, Bu. Oke, saya anggap yang untuk mereka Anda hanya kurang di gambaran semoga besok Anda bisa tampilkan ini ya, gambaran usaha. Di share di grup biar kita bisa bahas. Oke. Kembali kita lanjutkan. Wah, ini apa karena komputernya beda ini, beda Windows-nya terus kayak gini ta? Memang morat-marit apa ya? Ya bisa beda kayak gitu biasanya filenya yang dibuka. Iya, lah ya itu. Ini apa ini? Gambaran umum rencana usaha, isinya gagasan kegiatan usaha. Oke, coba kita lihat gambaran umum, potensi, dan analisis ekonomi usaha. Oke, gagasan kegiatan usaha. Oke, bisa ditampilkan dalam bentuk ini. Ini apa sih namanya? Bagan apa ini ya? Isinya tentang strength, weakness ya. Nggak bisa dibaca kalau terlalu mepet. Kayaknya ini jajanan es krim mochi daun kelor. Kok es krim mochi daun kelor? Saya gabungkan sama es krim mochi aloe vera. Pusing Ibu lihat ini apa? Laptop terlalu lama. Es krim mochi aloe vera merupakan jajanan yang lembut dan kenyal, tetapi dipadukan dengan dinginnya es krim yang manis. Oh, mochi kayaknya ini. Yang lucu di setiap kemasannya dilengkapi dengan manfaat dari dapurnya sendiri bagi kesehatan. Oke. Jadi ini gagasan coba kita lihat dari contoh.
Oke, jadi dalam gambaran umum usaha ini adalah yang utama gitu ya. Jadi yang membangun pemikiran kita supaya didanai itu apaan? Sumber daya gitu kan tadi. Tonjolkan mengenai sumber dayanya di situ bagaimana. Jadi kalau ingin bikin es krim mochi dari dari aloe vera, bagaimana sumber daya alamnya. Kemudian target kita untuk pemasaran itu apa aja? Bagaimana? Apakah bisa laku di situ? Itu Anda sebutkan di sini. Saya ingin bikin mochi satu, hitungnya nanti satu. Jangan, jadi bikin misalkan dari lidah buaya 1 kilo atau lidah buaya 2 kilo gitu. Tapi nanti dijadikan berapa bungkus itu hasilnya. Gitu, jangan diminimkan. Omset uang masuk penjualan dalam 1 bulan, jumlah yang terjual misalkan berapa. Ya, jadi harganya sekian total. Perhitungannya selama 3 bulan didapatkan 750.000. Padahal tadi biayanya totalnya berapa tadi? Biayanya 3 juta. Biaya tetapnya 3 juta untuk gaji. Ini yang terus bergerak terus digunakan untuk modal berikutnya. Barang ini jadi bahan ini jadi, kemudian hasilnya dipakai untuk beli ini. Jadi ini uang yang berputar, bukan uang tetap ya. Di sini uang tetapnya 3 juta, jadi penghasilan kotor 500. Nah, di sini kalau ngitung penghasilan bersih berarti harus ada hubungannya yang biaya yang terus berubah tadi. Yang setiap kali kita produksi itu dihitung. Itu bisa dimasukkan ke sini. Penghasilan bersihnya 100.000. Oke, saya kira mungkin Anda bisa bikin yang ini dengan pakai template yang ini ya. Saya simpan aja. Nanti saya bagikan ke Anda. Sebelum saya lupa, saya share dulu. Oke, kira-kira kebayang di gambaran umum usaha
Kalau ini tadi sudah ya. Yang perhitungan ekonomi bisa ada hubungannya dengan keberlanjutan usaha. Ini ada ini. Ini punya siapa nih? Jadi bisa dimasukkan di awal nanti untuk sumber dayanya, kemudian analisa pasar tadi, analisa pemasaran ya ini ya. Sudah Anda bikin, yang belum adalah perhitungan ekonomi. Perhitungan ekonomi akan menghasilkan kesimpulan keberlanjutan usaha. Jadi nanti bisa diikuti keberlanjutan usaha Anda yang sudah Anda bikin tadi. Mungkin prolognya mengenai gagasan rencana usahanya bisa lebih detail, Mas. Lebih banyak ya. Punya Anda terlalu sederhana, bisa didetailkan. Mungkin akan lebih serupa dengan latar belakang, tapi bentuknya kesimpulan yang akan Anda lakukan. Ya, kesimpulan dari yang akan Anda lakukan. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kelompok 40. Bu, izin bertanya buat yang perhitungan itu, Bu. Itu kita kan tidak praktek secara langsung ya, Bu. Itu bagaimana ya menentukan harganya? Apa diestimasi seperti itu, Bu? Harga apa? Kayak harga itu apa? Dari setiap barang-barangnya, bahan-bahannya, terus dalam satu kali produksi itu bisa menghasilkan berapa gitu, Bu? Ini dari apa? Dari kalau umpamanya Anda aloe vera, ya cari pakai internet. Jadi Anda memang nggak di pasaran itu misalkan untuk mawar. Kalau misalkan Anda ingin bikin teh mawar itu ya, setahu saya mawar satu kresek itu kalau dari petani Anda bisa beli 10.000 itu aja udah mahal. Itu satu kresek itu bisa sampai 2 kilo. Nah, itu bisa Anda pakai di sini. Jadi memang Anda nggak beli, tapi pengetahuan umum aja. Kalau nggak ngerti, tanya orang tua, atau browsing di internet, cari di Tokopedia misalkan. Itu bisa Anda gunakan di sini. Ya. Kemudian jadi berapa? Ya, Anda kan sudah punya ini ya, prosedur untuk bikin es krim itu. Nah, sekian kilo nanti akan jadi berapa banyak? Ada berapa bungkus di situ disebutkan. Nah, itu nanti bisa jadi patokan Anda. Jadi Anda memang nggak harus bikin. Nggak usah bikin dulu. Ya. Iya, Bu. Oke.
Gimana? Apakah ada lagi pertanyaan? Hei, ada pertanyaan? Kalau enggak mungkin bisa Ibu akhiri dulu. Ini layar Anda bisa tetap terbuka karena Anda. Ya, untuk membahas proposalnya lagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi silakan Anda perbaiki. Ini tadi ya saran Ibu. Besok Ibu lihat lagi. Online juga kita. Ini dipandu Mbak Iswinda lagi mungkin. Ibu lihat. Jika memang masih ada perbaikan terus nggak nutut, besok sehari itu bisa Ibu koreksi lagi. Anda kirimkan lagi di grup. Biar Ibu baca dulu. Ya, kalau nggak ada yang esensial, tinggal revisi sedikit, ya sudah selesai. Kalau ada yang esensial, Ibu bikinkan Zoom nanti. Ya. Iya, Bu. Jadi Anda bisa Anda bisa tetap bertanya di grup WA kita. Kan ini seminggu ini benar-benar sepi. Saya pikir nggak ada yang tanya. Ini pada paham apa enggak? Kalau menurut saya Anda mungkin belum paham, tapi Anda nggak ada waktu untuk mengerjakan hal seperti ini karena Anda kuliah. Saya yakin seperti itu. Ya, jadi karena kalau ada target minggu depan sudah harus kumpul, ya diselesaikan. Apapun seperti itu pasti Ibu ACC nanti, biar Ibu yang tanggung jawab. Kalau memang nggak prospek untuk PKM, ya sudah. Namanya ini kan latihan. Ya, untuk bulan-bulan berikutnya kalau memang mau diajukan, ya kita perbaiki. Ibu yang tetap bimbing, ya nggak apa-apa. Ya, pokoknya untuk tugas Anda nanti cukup saya kira. Ini sudah pekerjaan yang bagus Anda kalau sudah bisa ngitung seperti ini. Ya. Iya, Bu. Oke, untuk kelompok 41 ditambahkan gambaran umum usahanya. Untuk kelompok 40 sudah cukup, cuman gagasannya itu diperbanyak ya, Mas Putra ya. Lebih difokuskan apa yang akan dikerjakan. Saya kira dari contoh yang saya kirimkan tadi sudah cukup mewakili, bisa dibuat contoh. Ini sudah masuk, jadi bisa dilihat-lihat. Saya kira mungkin dari Ibu itu dulu. Kayaknya banyak juga sudah yang Zoom kelompok lainnya yang sudah selesai gitu ya, diselesaikan oleh dosen-dosen. Minggu besok mungkin juga Ibu nggak bisa full juga. Jadi harapannya Anda bisa perbaiki sesuai saran Ibu tadi. Dan saya mohon ke Mbak Iswinda untuk share ini recordingnya, biar segera Ibu upload, supaya adiknya nanti kan tidak mungkin ya memperhatikan dengan mencatat itu, memperhatikan layar dan mencatat itu sulit sekali. Jadi nanti kalau lihat recordingnya dari Zoom, ya Mbak ya, titip ya Mbak Iswinda. Iya, Bu. Baik, itu saja. Perlu sudah difotokah untuk dokumen? Silakan. Gimana Mas Alex, sudah difotokah ya? Sudah dari tadi. Halo. Sudah. Halo, gimana? Halo. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ibu akhiri sekian, enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Bu.
Oke, cuman kurang 40 menit lagi ini. Udah selesai ya. Baik, silakan waktunya biar dipakai adiknya untuk perbaikan. Kalau memang nggak boleh keluar Zoom, biar adiknya buka layar yang berbeda untuk mengerjakan ini tadi, masukan dari Ibu. Ya, Ibu keluar dulu. Ibu akhiri sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Untuk adik-adik dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom, tapi jangan lupa untuk selalu cek grup WhatsApp-nya untuk info lebih lanjut. Oke? Baik, Kak. Sip. Silahkan.